Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita di dalam mengikuti majelis ilmu. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk selalu menuntut ilmu, karena menuntut ilmu minal mahdi ilallah hadi, dari bayi atau dari kecil sampai menuju liang lahat tidak ada habisnya. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dengan jasanya Islam, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, ketentraman, kebahagiaan dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh iman dan Islam kita rasakan berkat jasa beliau, berkat jasa pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam rangka menyadarkan umat manusia menuju kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga kalinya Ustadz Nanang minta maaf karena belum bisa hadir di dalam majelis taklim ini. Beliau sedang safar dan ada keperluan dan menyuruh saya untuk menggantikannya. Cuman beliau tidak mengasih saya kitab, jadi kalau bisa saya dipinjami kitabnya. Ya, nah itu Ustaz Wahyu. Sampai mana pelajarannya yang sudah dibahas? Halaman 11. Halaman 11 Ad-Darsul Rabi fi huquqil walidain, atau yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Hah? Kemarin kan sampai sini, sekarang masuk ke Taib, betul, sampai Ad-Darsul Rabi, atau sudah selesai belum Ad-Darsul Khamis, Ad-Darsul Salis itu? Belum. Sampai mana sebenarnya? Halaman 10. Ini beda-beda. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Sampai situ. Taib. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa
kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh mu'alif di dalam wasiat-wasiat seorang bapak kepada anaknya. Artinya kitab ini berbicara tentang pendidikan anak yang menuntut orang tuanya adalah seorang mu'alim bagi dirinya. Makanya kitab ini judulnya Wasoyal Aba, wasiat-wasiat bapak. Berarti posisinya panjenengan yang akan mewasiati anak, memberikan wasiat-wasiat, prinsip-prinsip hidup, nasihat-nasihat, dan juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Artinya apa? Artinya berarti tugas pertama di dalam dunia pendidikan adalah panjenengan betul-betul menjadi bapak. Ya, karena memang di dalam dunia ini itu bapak itu memang terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bapak secara ideologi, yang kedua adalah bapak secara biologis. Ya, bapak secara biologis adalah bapak yang nikah dengan ibu si anak tersebut. Itu namanya bapak biologis. Tapi bapak ideologis adalah bapak yang menaruhkan sebuah pendidikan, prinsip, nilai-nilai hidup, akhlak, bahkan agama di dalam otak dan hati anak. Nah, dia juga disebut sebagai bapak. Maka di kitab ini kalau dikatakan al-aba itu memiliki dua hal, ya. Bapak secara biologis yang tujuan utamanya, yang kedua adalah bapak sebagai bapak ideologis, dan dua-duanya tertuntut hal tersebut. Bapak yang ideal adalah seorang bapak yang mampu menjadi kedua bapak. Dia bapak biologis, bapak dari atau istri dari ibu seorang anak, dan dia juga menjadi bapak yang ideologis. Maka di dalam sejarah para ulama, ya, dari imam-imam terdahulu semuanya itu, para imam-imam itu tidak belajar kepada imam yang lain kecuali setelah selesai menghabiskan ilmu bapaknya dari bapak biologis. Contohnya misalnya kayak Imam Ahmad. Imam Ahmad bapaknya meninggal sejak kecil. Seperti Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu pertama kali dia menghabiskan ilmu bapaknya yang bermadhab Hambali. Ketika sudah selesai baru bapaknya, ya, menyekolahkan anaknya itu, Ibnu Taimiyah itu, ke Imam Nawawi yang bermadhab Syafi'i. Nah, ini kalau bapaknya bisa. Bagi bapak-bapak yang belum bisa, maka kemudian bapak-bapak tersebut langsung mengutus anaknya untuk belajar di imam-imam yang ada. Kalau pada kita ini adalah mengutus ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dan itu termasuk daripada tanggung jawab seorang bapak. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya bisa, ya, kalau misalnya bisa menjadi bapak secara biologis dan ideologis, itu yang paling diharapkan. Karena kalau bisa menjadi keduanya, nasihat-nasihat itu tidak seperti bapak biologis dan ideologis daripada hanya bapak ideologis atau hanya bapak biologis. Makanya perlu kita catat untuk sebagai penyemangat bagi diri kita, ya, doa anak kepada orang tuanya itu kan Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma gfirli wali walidayya. Wali walidayya ini kepada bapak biologis, kedua orang tua. Tetapi ketika doa yang baik, warhamhuma, rahmati mereka, sayangi mereka, itu baliknya kepada warhamhuma kama robbayani, sebagaimana mereka telah mentarbiyah saya, mendidik
saya kembalinya kepada bapak ideologis, pengajar, mualim. Kalau orang tua bisa memposisikan menjadi kedua bapak ini, maka secara sempurna bapak itu mendapatkan doa full dari anak ini, dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam artian, kalau misalnya ada bapak biologis yang sama sekali tidak ikut andil di dalam pendidikan, ya, tidak mendidik, kemudian tidak membiayai, tidak apa-apa, pokoknya anaknya jaro baik, berarti dia tidak mendapatkan doa warhamhuma kama robbayani shaghira. Yang kedua, bahwa di dalam ilmu pendidikan, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulamanya adalah istilahnya kalau bahasa Indonesianya, buah sawo tidak akan jatuh jauh dari pohon sawo. Sangat sulit sekali kita dapatkan di bawah pohon sawo kita temukan buah apel. Nah, kecuali apel tersebut di bawah codot. Dan nggak ada codot tuh yang apa ada codot dibawa dari nyodot codot bawa dari Malang sana ke sawonya Al-Iman. Artinya apa maksudnya? Artinya bahwa, ya, murid itu tidak akan jauh dari seorang figur bapak atau pendidik. Maka ketika kita menginginkan seorang anak yang hebat, maka kita juga harus menjadi orang yang hebat. Dan jangan dibayangkan bahwa kita wajib untuk menjadi orang hebat itu betul-betul sempurna ilmu yang kita miliki. Karena memang ya kayak umur-umur kita ini kalau sudah terlambat tolabul ilmi, yoti apa-apa no yo. Kadang-kadang masih anak kita ngapal 1 juz, kita baru 1-2 ayat, itu pun lali. Tapi ya, yang bisa menyentuh mereka itu ternyata, ya, dan bisa kita kejar adalah rasa apa ini? Rasa semangat di dalam tolabul ilmi. Kalau panjenengan misalnya, ya, dengan keterbatasan panjenengan baik untuk menghafal, baik untuk memahami ilmu itu kalah jauh dengan anak, ketahuilah anak akan sangat berpengaruh dengan jenengan terhadap ketika anak itu melihat panjenengan memang ada tekad yang kuat di dalam tolabul ilmi, ya. Panjenengan tekad kuat dalam tolabul ilmi, maka anak akan nyalur. Bahkan bibit yang panjenengan benihkan kepada istri itu akan menjadi benih unggul ketika panjenengan membibitinya. Panjenengan di sini memiliki tekad yang sangat kuat, ya. Kalau sudah tekad yang sangat kuat, panjenengan sejak awal menanamnya itu loh sudah pakai nama Allah dengan tekad untuk betul-betul menjadikan anak ini menjadi super power yang dimana setan sama sekali tidak akan bisa menyentuh dan menggoda yuga panjenengan. Doanya gimana coba? Kalau mau buat anak itu. Wis lali Pak Demurus. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Intinya ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rizkikan kepada kami. Perjalanannya tidak ada yang bisa membuat bodoh anak manusia. Suka lupa, wa ma ansanihu illa syaiton an adzkurah. Enggak ada yang bikin lupa lalinan itu kecuali setan, kerjaannya setan. Pokoknya kalau males kemudian anak gak begitu cerdas, itu kebanyakan sebabnya adalah setan.
setan. Semakin doa itu terlepas dari anak kita waktu pembibitannya, maka semakin banyak kesempatan setan untuk masuk ke dalam ranah sana. Semakin jauh dan dia terlindungi, maka anak tersebut akan semakin cerdas dan mudah menyala ketika menerima petunjuk-petunjuk atau ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buku ini mudah-mudahan menjadi pemacu bagi kita untuk lebih mengetahui di dalam dunia pendidikan. Dan di sini beberapa wasiat telah disampaikan oleh Ustadz Nanang, sampai pada wasiat untuk yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan alaika ta'atu rasulihil akram sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri minkum. Kemudian dalilnya lagi adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'ad, barang siapa yang berpaling, yu'adzibhu adzaban alima, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang pedih. Ya bunayya, wahai anakku, kalimat panggilan kasih sayang. Nah, ini ternyata berpengaruh. Atau seperti kalimat-kalimat kalau di dalam ilmu psikologi itu termasuk diantaranya kita harus berhati-hati memilih nama itu kan. Di dalam ilmu psikologi itu kalimat yang diulang-ulang itu bisa menyebabkan seseorang itu akan mengalami hal tersebut. Contohnya kayak seperti ini. Kemarin anak-anak yang jumpa kelas dengan saya akan saya tanya, kenapa namamu seperti itu? Terus apa makna daripada nama yang kamu bawa itu? Yang ketiga, apa tujuan bapakmu menamakan dengan nama tersebut? Kalau ada yang tidak tahu, maka besok liburan ketemu wajib untuk saya suruh untuk tanya kepada bapaknya masing-masing, kenapa bapaknya menamakan dengan nama tersebut. Apakah bapak itu berangkat dari sebuah cita-cita, ataukah memang hanya ngawur maca Quran ketemu terus ono kata-kata dolim dari Al-Quran dinamai dolim atau musyrik begitu saja? Kalau dulu di Zawi Lawas banyak begitu ya. Atau memang dia tidak tahu apa-apa, kemudian tidak punya cita-cita apa-apa, hanya hanya tanya kepada Pak Ustadz atau Kiai, Ustadz carikan nama saya yang baik karena saya punya anak, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh ya, insya Allah saya carikan. Tapi kan Kiai itu tidak tahu yang kita harapkan itu kan tidak tahu. Kita hanya pasrah. Padahal ya setiap misalnya ada yang tanya kepada saya, Ustadz, nama anak saya yang baik dikasih nama apa ya? Mesti saya tanya, kamu menginginkan dari anakmu itu menjadi apa dan pingin seperti apa? Ya Ustadz, yang penting jadi orang baik, namakan saja Soleh. Nih itu Soleh. Soleh kak, ya maksudnya ya memang Soleh, tapi saya pingin, pinginmu apa dulu?
Kenapa Bapak-bapak? Ya, panggilan daripada bunaya, ya bunaya, ini semua di Al-Qur'an. Ya, di Al-Qur'an itu kata-kata pendidikan itu rata-rata ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, menunjukkan bahwa peran pendidikan yang paling banyak itu adalah porsi Bapak. Yang memanggil dengan lemah lembut kepada anaknya. Kelemahannya banyak sekarang bapak-bapak pasrah pendidikan kepada ibu-ibu. Pasrah enggak apa-apa, tapi diceki. Ibu tinggal dapat tugas ya. Pagi ini ajar anak saya tentang mengenal Rasulullah SAW seperti di kitab ini. Bagaimana Rasulullah, siapa Rasulullah, kemudian akhlaknya kepada orang tua bagaimana. Nanti malam tak tanyakan pada anaknya, Bu ya. Nah, kasih PR begitu. Jangan pasrah bongkoan pokoknya sakarepe. Ibu enggak, di Al-Qur'an bukan begitu. Makanya Syekh ini menulis wasoya al-aba, bukan wasoya al-ummahat, bukan wasoya ibu kepada anaknya, karena tanggung jawab pendidikan itu kepada seorang bapak. Kembali kepada nama tadi, pemanggilan ya bunaya. Panjenengan kalau misalnya ya pahamkan anak, misalnya bapak saya menamakan saya dengan nama Anas ya. Apa artinya Anas? Salah ya. Kalau manusia itu Anas panjang, kayak khairun nas. Ustaz Anas Sogir yang ngajar tahfidz nama tajwid itu loh. Nah, itu namanya manusia, sebaik-baik manusia. Kalau Anas itu dari kalimat al-uns yang artinya lemah lembut. Nah, Masya Allah. Ya jenenge Umar bin Khattab. Nah, kalimat Anas ini ya saya tanyakan, walaupun dulu bapak tidak ngasih tahu ya, tetapi ketika saya mondok, saya tanyakan makna Anas dan tujuannya apa, kok menamakan saya dengan nama Anas ya. Nah, ditunjukkan sama bapak saya bahwa harapannya saya ini menjadi seorang yang lemah lembut, pemaaf, kemudian bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kan Anas hadi wasito. Wasitone iku ora terlalu mompengan, pokoknya pertengahan lah karepe ngono. Nah, ketika saya tahu makna tersebut, orang ketika kemudian memanggil saya itu di sini itu ada terjemahannya sebuah doa, kamu harus jadi orang yang lemah lembut. Misalnya, Ustaz Anas, Ustadz yang lemah lembut, kan begitu terjemahannya. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, nyampe ke hati saya, Ustadz yang lemah lembut. Atau mempeng-mempeng, sampian PR-mu gawe kerjaan Ustadz Anas. Ustadz yang lemah, jadi nahan saya, nahan, jadi karakter dilokno wong ya alhamdulillah guyu karena disuruh lemah lembut. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi namanya incantation, kalimat-kalimat yang selalu diulang-ulang. Nah, panjenengan punya anak, ketika memanggil mereka, kalau mau menamai mereka, jenengan harus butuh anak ini mau saya pingin itu jadi apa loh? Tujuannya itu pingin biar nanti kalau besar itu jadi apa? Ya, kayak kemarin anaknya Pak Demur sini, ya saya tanya, kenapa nih namamu Rizky Akbar? Jawabannya, waktu ibu hamil mengandung saya itu masya Allah uang datang kepada bapak saya itu rizkinya banyak sekali dari mana-mana. Makanya namanya saya adalah Rizky Akbar, karepe dapat rizki besar ngono cita-citane.
Terus itu karena saya lagi sendiri, orang tua kasih nama terus supaya urip terus, tumbuh terus. Ternyata artinya itu benar kok. Sampai saya namanya Turbus. Mereka gering-geringan terus malah dikasih naik. Dikasih terubus bar gak gering-geringan nggak Bang? Saya geringnya malah dikasih Ustaz Nasruddin dari Kertosono itu ganti nama moro mampet main rete. Iya memang ternyata orang dunia. Dan memang itu pengaruh yang ditimbulkan daripada kalimat. Ada sebuah kitab yang berjudul Anda adalah apa yang Anda ucapkan. Anda adalah apa yang Anda ucapkan. Jadi kalau orang ucapkan yang positif terus, dia dalam kenyataannya hidupnya itu positif terus. Tapi kalau orang negatif terus, selalu suudzon terhadap takdir, terhadap orang lain, nanti kenanya itu terus, jelek terus. Itu dari kata-kata. Nah, nama itu sangat rawan di sana. Maka di Al-Qur'an itu dipanggil dengan nama yang sangat baik sekali. Ya bunayya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiku anil hawa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara anil hawa, yang berasal dari hawa nafsunya. Dalam taraf pendidikan ada kata Ali bin Abi Thalib itu dibagi menjadi tiga taraf pendidikan. Yang pertama adalah 7 tahun pertama, yang kedua 7 tahun kedua umur 14, yang ketiga adalah 7 tahun setelahnya, ya. Berarti 14 tambah pitu biro 21. Ini masa pendidikan anak, ya. 7 tahun pertama adalah 7 tahun di saat anak sampai umur 7 tahun. Kata Ali bin Abi Thalib, ini pensikapannya sama saja kita mengajari seorang raja, ya. Kita posisinya menjadi pelayan dan budak bagi anak umur 7 tahun pertama. Bagaimana anak itu menjadi raja? Bagaimana si raja itu dilayani? Anak itu pokoknya tidak boleh dimarahi, kecuali jenengan berani marahi Jokowi. Nah, sama. Anak umur segitu tidak boleh dimarahi. Satu kali marah anak ini, menurut ilmu psikologi, ya, di kitab-kitab psikologi itu, satu kali marah itu 100 kecerdasan yang dimiliki anak putus. Sel saraf namanya neuron itu putus, 100 sel saraf aktif. Dalam otak kita itu ada hampir 1 triliun, ya, sel saraf aktif di otak kita yang sangat kecil ini. 1 triliun ini biro. Oke. Terus di dalam 1 triliun ini ada namanya neuron. Otak namanya neuron. Nah, neuron ini otak untuk menyimpan data dan kecerdasan. Itu ada 100 miliar sel saraf aktif untuk menyimpan data. 100 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Kemudian dari 100 miliar ini, 1 dari 100 miliar ini mampu bercabang menjadi 20.000 sel saraf aktif. 1 dari 100 miliar ini bisa bercabang menjadi 20.000. Misalnya otak, gambarannya kita begini, ya, ini neuron. Nah, 1 ini itu mampu bercabang menjadi 20.000.
Contoh, saya kasih contoh. Saya tidak bisa pingpong. Saya tidak bisa pingpong, ya awalnya. Kenapa saya nggak bisa pingpong? Jawabannya adalah nah, siapa yang nggak pernah pingpong? Pinter pingpong semua berarti. Yang nggak pernah pingpong siapa? Yang nggak bisa pingpong ya Pak Demurus. Kenapa jawabannya nggak bisa pingpong, main pingpong? Mego tidak pernah latihan. Sebenarnya jawabannya tidak itu. Sebenarnya jawabannya adalah belum ada sel saraf aktif khusus pingpong di dalam otaknya Pak Demurus. Nah, tidak adanya itu kenapa? Karena belum tumbuh. Kenapa belum tumbuh? Karena tidak pernah ditumbuhkan. Kenapa nggak pernah ditumbuhkan? Bagaimana cara menumbuhkan? Latihan tadi. Latihan tadi. Otak ini yang dibekali oleh 100 miliar ini, ya, itu ketika dilatih, misalnya ada pingpong ya, maka dia di sini kecerdasannya membentuk otak khusus pingpong. Kalau pingpong ini dilatih terus, maka ini semakin tebal, semakin tebal. Bahkan saya melihat pemain pingpong itu kadang-kadang temesannya cepet, bagi saya bolanya nggak kelihatan loh. Nangkisnya iso tik 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 tik. Nah iki piye kok kepenake ngono, padahal kelihatannya bola itu enggak kelihatan. Kenapa bisa seperti itu? Otaknya di sini sudah terbentuk otak pingpong. Ini rahasia kenapa anak guru kok cenderung pinter di kelas, karena di rumah otaknya sudah dibentuk oleh bapaknya terlebih dahulu sehingga tumbuh duluan. Nah, kuncinya seperti itu. Karena Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada anak lahir dalam posisi tidak cerdas, itu tidak ada. Ahli otak itu membagi otak itu menjadi 5 ya. Yang pertama adalah otak jenius, otak ini sangat cerdas. Yang kedua adalah otak cerdas. Yang ketiga otak normal, yang keempat otak idiot. Ngene-ngene tapi ini diajak sekol-kolo nyambung, nyantol ya. Yang terakhir adalah otak gendeng, orang gila. Nah, hasil studi ilmiah itu menunjukkan apa, otak yang tengah ini, otak normal, insya Allah ini di sini semua adalah ada yang daftar nomor 4 ini. Insya Allah nggak ada ya. Yang tengah ini adalah otak normal. Itu studi ilmiahnya bahwa otak normal manusia itu mampu menghafal sehari 1000 kosakata asing. Bapak-bapak sekalian, 1000 kosakata asing, dan itu kalau kita hitung 1 juz lebih. Berarti kemampuan otak kita ini mampu menghafal 1 juz lebih dalam waktu sehari. Berarti idiot. Enggak saya yang mengatakan loh ya. Loh Ustadz, kenapa saya tidak bisa? Ya karena memang sejak kecil kita ini sudah terlambat ngelatihnya. Dan saya katakan bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan hanya sekedar ilmiah. Saya pelajari ya sebuah kitab yang mempelajari tentang otak itu, dan kesimpulannya ini. Dan pada awalnya ketika saya mempelajari ilmu otak itu, saya tidak percaya bahwa sehari itu mampu menghafal 1000 kosakata. Itu hanya studi-studi ilmiah yang dilakukan oleh khususnya orang-orang barat tentang kekuatan otak manusia. Saya tidak percaya. Waktu itu saya berada di Kediri ya. Saya ngajar di pondok namanya Darul Manar ya di sana.
waktu saya membaca kitab itu, kitab Otai itu, saya kemudian ngambil di pertengahan anak-anak antara yang pinter dan yang ketinggalan. Di pertengahan saya ambil satu, ya, namanya Saifuddin. Sekarang jadi DPR di Tulungagung. Saya ambil anak satu, kemudian saya kasih motivasi, saya sampai murah-murah mengatakan bahwa kamu itu bisa begini dengan ilmu motivasi yang saya miliki, sampai anaknya itu makan. Padahal di dalam hati saya nggak percaya. Sampai salah satu motivasi saya itu, saya kan dengar selentingan orang Lamongan pernah ada yang menghafalkan sehari 1 juz, tapi saya nggak pasti siapa itu dan saya belum percaya. Cuman saya gunakan dalil itu, saya loh di Lamongan punya saudara yang berhasil menghafalkan 1 hari 1 juz, dan itu tidak mustahil. Kan saudara seiman, saya juga nggak tahu namanya siapa, cuman dengar selentingan. Saya kompori dia, terus saya kasih begini, kalau kamu bisa, waktu itu tahun berapa ya, 2007 sekitar, 2006, 2007. Kalau kamu bisa, saya kasih uang 500.000 plus saya kasih kitab-kitab saya. Nah, ada hadiahnya, komporan provokasi sudah masuk, DE jadinya nyala. Dari nyala itu mulai subuh, bapak-bapak sekalian, sampai pada jam 10 dia kemudian manggil saya, Ustadz, ada apa Din? Loh, emangnya kenapa? Ustadz, saya dari subuh sampai jam 10 siang sudah menghafalkan dan saya dapat 8 lempir Ustadz, kurang 2 lempir, waktu masih 24 jam Ustadz. Mana Ustadz? Saking semangat. Asarnya saya tes, selesai Pak. Terpaksa, rugi pakai aku. Gaji 2 bulan nih Pak. Nah gajinya kan paling 200 saya menapa dong. Gaji 2 bulan. Tapi di sana itu subhanallah saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa sekali, ya. Kalau anak kita kurang mampu itu berarti kurang motivasi. Sama jenengan juga sama, ya. Jenengan kurang mampunya hari ini, saya yakin hanya kurang motivasi. Karena setelah itu, masya Allah, setelah saya dapat pengalaman seperti itu di dalam hati saya itu, mungkin kita sebagai manusia itu tidak ada yang tidak mungkin. Dengan izin Allah, kalau kita tawakal dan berazam niat karena Allah, insya Allah pasti bisa. Nah itu sudah menjadi prinsip saya karena hasil percobaan, dan itu nyata, dan ilmu itu nyata adanya. Karena kalau kita melihat, apalagi kita melihat dalil-dalil dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bercerita pertama kali Nabi Adam diciptakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampai pada protes malaikat, sampai pada jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku iku luwih ngerti apa sing aku ciptakan daripada kamu nggak tahu kualitas satu ini. Apa kemudian yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam itu seluruh mufrodat, kosakata yang ada di dalam surga. Nah, jajan jenengan hitung, itu luasnya surga itu seberapa kalau dibandingkan bumi. Nah, jenengan coba dengan kecerdasan kita hari ini, ya, benda-benda yang di seluruh bumi ini jenengan kan apalkan pakai bahasa Inggris. Kira-kira sapal atau enggak? Nah, Nabi Adam subhanallah itu awal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat cerdas sekali. Tidak sampai sehari, Pak, ya. Karena Nabi Adam itu diciptakan pagi, asar keluar dari surga. Diciptakan pagi, duhurnya tidur, habis tidur sudah ada hawa yang diambilkan dari tulang ininya, asar keluar dari surga. Tapi di awal-awal pagi itu belajar tadi,
diajari seluruh nama di surga, dan itu mampu dihafal oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan sampai hari ini ya, kalau anak terlahir dalam keadaan normal itu sangat cerdas sekali. Di antara buktinya yang panjenengan butuh untuk memahaminya, anak siapa yang tidak waktu kecil itu penasaran terhadap sesuatu. Mesti ketemu ini, bisa jadi dimakan, bisa jadi dibanting, bisa jadi panjenengan belikan pesawat-pesawatan baru loh ya. Seng iku kemudian tutup mari ngono bongkar sitok-sitok ngene. Itu karena tuntutan cerdasnya anak. Nah, bapak yang tidak tahu atau ibu yang tidak tahu, lagi ditukokno no pasar malam, saiki wis bejat meneh, bontang banting. Akhirnya bapak, akhirnya kemudian kecerdasan anak itu hilang, anak kemudian minder, kemudian tidak mau mencoba apa-apa. Engkau dadi omeng bapak. Jadi kalau punya barang atau punya sesuatu, taruh di sini buat pajangan saja. Dibiarkan. Memang pendidikan itu membutuhkan biaya yang banyak. Ya, bisa diajari dengan persedikit, ini fungsinya buat ini loh nak. Helikopter kalau bisa terbang itu ininya muter dulu, bukan kamu banting buka begini. Harus diajari begitu, dan memang harus sabar. Bukan kemudian langsung lagi ditukokno, langsung di sini putus bang. Dan saya betul, saya ketika kan memang hobi saya hari ini itu senang pada anak-anak yang minder. Kenapa seperti itu? Maksudnya pengen saya obati kok. Sejak kapan sampai muncul mindernya itu loh, wong dia dilahirkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sejak kecil kan nggak ada kata minder bagi anak-anak, nggak ada kata gagal bagi anak-anak, nggak ada. Kalau belajar jalan jatuh bangkit lagi, jalan bangkit lagi, kecuali jenengan yang marahi kemudian anak nggak akan coba untuk jalan, makanya nggak bisa jalan betul. Selama anak tidak dilarang, dia akan coba terus karena tuntutan kecerdasan daripada otaknya. Tapi orang tua tidak banyak memahami itu. Akhirnya karena pemahaman orang tua di dalam pendidikan itulah yang kemudian menyebabkan anak itu kelihatan ada sing cerdas, ono sing gak, ono, karena sebenarnya cerdas semua, dan beberapa bapak itu mematikan di saat kecil kecerdasan anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Waalaikumsalam. Orang tua yang tidak mendapatkan orang tua yang tidak ikut andil di dalam pemberian pendidikan anaknya, warhamhuma, itu ya kata para ulama dikaitkan dengan kama, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu aku kecil. Berarti kalau tidak ada torehan pendidikan di sana, nah doa itu tidak nyampe ke orang tua. Kalau kita lihat lafaznya, Rabbi firli wali walidayya. Insya Allah kalau di situ ya Allah. Ya. Jadi kalau Allah itu kan doa itu kan satu paket. Rabbi firli dan Muhammad kan satu paket. Berarti kan bisa difahami begini. Baik itu orang tua itu bodoh, sekalipun bodoh, sebodoh anak, itu pasti masih bisa mengajari anaknya kan. Dalam arti tidak mendidik secara ilmu, tapi mendidik secara etika. Contoh gini. Terus sholat itu kan termasuk tarbiyah pendidikan. Ojo nakal itu kan termasuk pendidikan. Apa
orang tua itu pun bisa dikatakan ide lah itu. Ya berarti jenengan kurang paham ya. Orang tua yang tidak ikut andil pendidikan anaknya ya. Jenengan bukan jenengan ya. Laki-laki nikah mari ngono istrinya hamil ditinggal melayu no Malaysia kawin lagi wis ora ngurus anake no gini atau mbuak anake nanti panti asuhan ora tahu ditiliki ora tahu di apa-apa nih pokoknya yang penting aku gak ngingoni anakku. Tidak ada andil sama sekali di dalam pendidikan. Saya bukan katakan orang tua yang bodoh, saya ini orang bodoh atau saya ini kurang mengetahui. Bukan, orang tua yang tidak ikut andil. Termasuk orang pintar juga yang tidak ikut andil dalam pendidikan anaknya. Maka dikhawatirkan para ulama mengatakan doa tersebut tidak akan sampai. Karena kaitannya adalah dengan sebuah tarbiyah. Ya, kalau jelas seperti menyuruh nak, aku iki bodoh gak iso apa-apa tapi sampean anak adus, nah salat, nah itu jenenge ngerti. Makanya dia ngerti salat menyuruh salat itu masuk bentuk dalam tarbiyah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.